Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di mata pelajaran prakarya untuk pertemuan pekan ke-7 ya. Ya, untuk selanjutnya ya sebelum kita belajar, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, setelah kalian berdoa, silahkan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Linknya Ibu ada sematkan di deskripsi, yaitu adalah hasil editan dari salah satu guru kita. Videonya berasal dari dokumentasi kakak kelas kalian pada saat masih sekolah tatap muka. Ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang videonya itu foto-foto atau dokumentasi dari kegiatan tatap muka yang membuat kita semangat, dan mudah-mudahan corona segera berlalu dan kita bisa segera ke sekolah kembali. Oke, ya, tak bosan-bosannya Ibu guru dan guru-guru yang lain mengingatkan kepada kalian bahwasanya salah satu manfaat mendengarkan lagu-lagu nasional adalah untuk mengingatkan kita kepada jati diri kita bahwasanya kita adalah anak-anak bangsa Indonesia. Ya, yang mana kita ini merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan ke depan. Ya. Lagi kalian ini sudah sekolah daring kurang lebih 2 tahun, ya. Itu sangat kecil kemungkinan kalian akan mau memutar lagu-lagu kebangsaan kita itu dengan kesadaran sendiri, ya. Paling dengarnya itu lagu-lagu romansa, cewek-cewek mungkin suka lagu Korea, dan lagu-lagu TikTok dan sebagainya. Nah, untuk sekarang ini kami mengingatkan untuk minimal dalam satu hari itu kalian bisa mendengarkan 2 atau 3 lagu kebangsaan negara kita. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu berpesan juga mengingatkan bahwasanya yang lalu Ibu sudah mengingatkan bahwa setelah kalian menyadari bahwasanya kalian ini adalah generasi penerus pembangunan negara kita, kalian yang akan menggantikan kami, maka tingkatkanlah semangat belajar, tingkatkanlah semangat untuk menuntut ilmu, tingkatkan juga keterampilan dan potensi kalian, karena itulah nanti bekal kalian dalam melanjutkan pembangunan negara kita. Kemudian juga jangan lupa tingkatkan juga iman dan takwa sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya, sebab orang cerdas, orang yang banyak ilmunya, ya, kalau tidak punya iman, tidak punya takwa yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka itu bisa jadi merusak negara. Ya, kita bisa setiap hari mendengar berita tentang pencuri, perampok, koruptor, penipu, termasuk ya itu semua karena cerdas tapi tidak iman dan takwanya kurang. Selanjutnya Ibu akan memberikan salah satu tips bagaimana caranya supaya iman kita, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa meningkat dari hari ke hari. Ya. Salah satunya adalah selain rutin beribadah seperti yang diingatkan pekan lalu, banyak-banyak membaca kitab sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Jadi kita ini adalah makhluknya Allah, ya. Dan kitab-kitab itu diturunkan ya, sebagaimana kalian sekarang pegang HP di, ya, HP yang kalian miliki itu waktu pertama kali beli ada buku petunjuknya, itu ya. Demikian juga kita manusia, maka kitab itu, kitab sesuai dengan agama kita masing-masing adalah buku petunjuk bagi kita. Pada saat kita malas membacanya, maka
kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat diri kita terjaga dari sifat-sifat yang bisa merusak diri kita sendiri. Ya, kenapa Ibu bilang merusak diri sendiri? Karena sebenarnya pada saat kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, dilarang dalam norma-norma adat setempat, dilarang oleh negara, itu sebenarnya adalah merusak diri sendiri. Ya, bagi kita mungkin pada saat kita mencubit teman itu sakit. Ya, memang dia sakit, tapi ya kalau menurut ajaran agama ya khususnya dia ajaran agama itu, orang yang kita cubit itu punya satu kesempatan untuk berdoa kepada Allah dan Allah pasti akan mengabulkannya. Sementara orang yang mencubitnya, nah itu sudah dicatat satu dosa. Ya, jadi siapa yang sebenarnya rugi? Masa sakit dicubit hilang sekejap, tapi dosa apa yang sudah dicatat oleh malaikat itu akan hilang, akan tinggal selama-lamanya kalau kita tidak minta maaf sama orang yang tidak zalim. Apalagi kalau kita sudah mencuri, hasil curian itu sudah dibelanjakan, dimakan, sudah menjadi barang-barang yang tidak baik di perut kita dan sebagainya. Nah, untuk itu, supaya kita tidak merusak diri kita, rajin-rajinlah membaca kitab suci agama kalian masing-masing. Ya, usahakan satu hari itu ada 2 atau 3 ayat. Oke, bisa ya? Ya, kalian harus berjanji kepada diri sendiri karena kalian juga lah yang akan menikmati nanti hasilnya. Ya, oke. Ya, selanjutnya jangan lupa absen nanti di kolom komentar. Ingat, jadi pekan ini Ibu sudah mulai masuk kegiatan PPL, Ibu praktik mengajar di sekolahnya orang ya di Karotan tuh jauh, jadi nanti Ibu hanya akan bisa mengontrol kehadiran kalian itu malam. Ya, tapi Ibu harap kalian nontonnya sesuai dengan jadwal. Ya, ingat untuk disiplin itu juga merupakan bekal untuk masa depan kalian ya. Jadi absen nonton videonya itu disiplin sesuai dengan jam pelajarannya, kemudian absen di kolom komentar ya. Jadi nanti kalau tulis nama ada kelasnya juga di belakang. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, pembelajaran kita yang lalu sudah sampai di mendeskripsikan tentang bahan lunak. Ya, hari ini ya, kita akan lanjut. Coba diperhatikan gambar ini. Kelihatan ya? Ya. Ini adalah gambar apa? Ini ada tulisannya. Jadi ada tanah liat yang sedang dibuat menjadi kerajinan. Ya, ini yang sedang ditampilkan ini adalah beberapa teknik-teknik pembuatan kerajinan tanah liat. Nah, ini ada yang pakai alat diputar, terus yang ini dipijit, ada juga yang dituang seperti namanya dicor, dan sebagainya. Nah, jadi kita masuk sekarang dalam materi proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, pada saat kita ingin membuat suatu kerajinan, kita harus mempertimbangkan 5 faktor ini ya. Jadi kerajinan yang kita buat itu harus berguna, ada gunanya, nyaman jika dipakai, dan luas, misalnya itu manfaatnya itu bisa meluas, kemudian aman, ya tidak melukai orang yang akan menggunakannya. Nah, yang terakhir adalah indah. Ya. Kemudian ya, kita kalian sudah membuat deskripsi yang minggu lalu tentang beberapa kerajinan bahan lunak. Ada kerajinan bahan lunak alam, nah ini contoh-contohnya. Kemudian ada kerajinan bahan lunak buatan, ya ini ya contohnya. Nah, untuk pekan ini ya, kita akan masuk ke dalam materi teknik pembuatan kerajinan bahan lunak. Ya, jadi kalian akan mengeksplorasi informasi-informasi dari mana saja ya. Kalau untuk sekarang yang paling gampang itu dari internet tentang teknik pembuatan kerajinan bahan lunak.
tidak perlu lama menjelaskan, itu cuma menjelaskan saja cara kerjanya. Nah, jadi sekarang itu kalian akan mencari sendiri materinya. Nah, Ibu akan memberi beberapa contoh saja. Contoh yang pertama, kerajinan keramik. Apa-apa saja teknik pengolahan kerajinan keramik. Ya, setelah sudah ada materinya begini, tinggal kalian masuk ke Chrome atau Google ya, Google, diketik di situ teknik membuat keramik, ya, apa kata kunci yang cocok sampai kita dapatkan. Nah, ini tadi Ibu cari di internet juga, ya, dari buku cetaknya. Yang Ibu dapatkan itu ada 6, teknik lempeng, teknik pijat, atau teknik pilin, teknik putar, teknik cetak atau cetak tekannya, dan teknik cor atau dituang. Nah, ini yang Ibu dapatkan. Nah, sekarang kalian harus lanjutkan apa yang dikerjakan. Ya, nanti kalian akan mencari teknik pengolahan kerajinan kulit, kemudian kerajinan floor tray. Ya, tekniknya ya, tekniknya kan sudah ada seperti di atas. Jadi maksudnya itu apa yang dilakukan supaya jadi kerajinannya, ya. Seperti ini contoh, untuk menghasilkan kerajinan seperti di gambar ini, nah itu ada yang dilakukan dengan teknik lempeng, ada dengan teknik pijat, tadi ada di gambarnya di atas, dan seterusnya. Jadi nanti kalian cari di Google teknik membuat kerajinan dari kulit misalnya. Catatlah di sini poin-poinnya. Jadi judul besarnya saja di sini ya. Kemudian kerajinan floor tray, begitu juga seterusnya, ya, sampai selesai yang ini tadi. Nah, ini semuanya harus selesai. Ya. Nah, untuk pembagian pembagian untuk mengerjakan ini ya, supaya tidak susah kalian mengerjakan sendiri, mengerjakan semuanya sekaligus. Ibu akan bagi satu orang itu mengerjakan dua bahan lunak. Jadi keramik tidak usah diambil karena sudah ada, tinggal yang kerajinan kulit, floor tray, getah nyatu, terus ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi akan ada 8 yang harus kalian cari tekniknya. Ya. Ada yang bertanya-tanya, kenapa kalian yang disuruh cari tekniknya, kenapa Ibu tidak paparkan saya semuanya? Nah, jadi supaya tidak salah paham, salah satu tujuan belajar itu bukan hanya mendapatkan ilmu, ya. Jadi tujuan lainnya adalah supaya kita punya ini akan kalian pakai nanti di dunia kerja atau ya di SMA dan kuliah. Jadi maksudnya misalnya kita harus punya keterampilan memecahkan masalah. Ya, jadi jangan selalu kalian tuh sudah harus banyak latihan atau kelas 8, banyak latihan pada saat mendapatkan masalah jangan langsung aduh susah, ya stop, jangan ada kata-kata susah. Karena itu adalah perkataan, tidak ada orang yang bodoh ya, itu adalah perkataan orang yang malas, ya. Jadi jangan langsung bilang susah, tapi langsung dipikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Jadi seperti ini kan sebenarnya sudah disampaikan cara mencari materinya bagaimana. Apalagi sekarang, nah itu sudah sangat-sangat mudah karena ada namanya internet. Ya. Jadi pembelajaran dengan model seperti ini gunanya adalah untuk melatih siswa agar punya kreativitas dan berpikir kritis dalam pada saat menghadapi masalah. Nah, jadi jangan cuma
kritis pada saat game yang ada perlu top up ya dan sebagainya. Dalam pembelajaran juga seperti itu. Di ujung-ujungnya nanti pada saat kalian bekerja tidak ada itu pekerjaan yang sudah tersedia. Tinggal kita ambil mentah-mentah saja. Tapi semuanya berawal dari masalah, kemudian kita diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itulah pekerjaan nantinya. Jadi dari sekarang kalian memang harus punya bekal keterampilan untuk selalu bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Oke. Jadi untuk pekan ini tugas kalian adalah mencari ini ya teknik pembuatan kerajinan bahan guna. Jadi nanti tugas Kak itu bikin di Word, nggak bisa ya. Bikin saja di buku tulisnya, tapi kita bikin yang cantik ya. Jadi misalnya bagi kalian yang dapat kerajinan kulit, ya inilah contohnya. Susunlah yang keren sedikit, tulisannya dikasih masuk di kotak, kalau punya pewarna di rumah diwarnai, supaya nanti pada saat membaca juga semangat. Ya, nah, jadi satu orang satu dimulai dari ya, kalau kalian punya absen ya absen yang nomor 1, nah ini kerajinan kulit. Absen nomor 2 kerajinan floor clay. Kemudian yang nomor absennya 3 apakahnya itu kerajinan lilin ya, dan seterusnya ya yang di atas tadi ini. Gimana kita lihat absen nomor absen Pak? Ya nanti Ibu kirimkan di psikologi ya. Lihat nanti nomor absen Pak di situ. Supaya tidak tahu nomor berapa sih. Tadi mana? Ini nomor 1, 2, nomor 3. Kembali sini kerajinan lilin nomor 4. Polimer nomor 6. Nomor 5. Kerajinan fiberglass nomor 6. Kerajinan gips 7, kerajinan sabun 8. Nomor 9 kembali lagi ke nomor 1 tadi ke sini. Ya. Oke. Nah, sampai sini dipaham ya. Nanti Ibu tulis ulang lagi di psikologi tentang urutan ini. Kerajinannya yang dicari, teknik pembuatannya. Oke. Nah, sampai di sini kalau ada yang bertanya silakan bertanya di kolom diskusi yang di psikologi. Ya, insya Allah nanti Ibu akan jawab mungkin malam. Ya. Jadi melihat situasi, Ibu kasih kesempatan juga pekerjaan ini 3 hari ya, 3 hari saja. Jadi nanti malam Ibu akan menjawab pertanyaan kalian di diskusi. Misalnya ada pertanyaan dan besok bisa kalian lanjutkan sesuai dengan petunjuk yang Ibu sampaikan di psikologi. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, silakan mulai bekerja sekarang ya. Dua ke 1. Oh ya, 1 saja. 1 orang. Ya, nanti kirim di diskusi psikologi. Ya, hasilnya nanti akan Ibu rangkai di sini yang kosong. Ya, jadi nanti PowerPoint ini merupakan hasil karya kita bersama ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, ulang lagi bahwasanya hari ini kita tugas kita itu adalah mencari teknik pembuatan kerajinan bahan lunak sesuai dengan ini tugas kalian masing-masing, dan nanti hasilnya akan Ibu rangkum di tempat yang kosong-kosong ini, sehingga nanti slide PowerPoint punya Ibu ini adalah hasil kerja kita bersama. Oke, terima kasih. Kalau sudah dipahami, silakan dilanjut untuk actionnya, untuk mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan usaha kalian dimulai Allah ya menjadi satu ibadah dan bisa menjadi alasan
agar kalian bisa sukses di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ini di absen di kolom komentar di bawah, dan ingat juga jangan lupa untuk selalu 2 atau 3 kali mendengarkan lagu wajib nasional di rumah, agar nasionalisme kita tidak luntur dimakan budaya asing yang sudah sangat banyak menyerang negara kita. Jangan sampai di masa depan kalian akan menjadi pembantu di negeri sendiri. Ya, usahakan nasionalisme kita tinggi, yang membuat kita juga merasa punya tanggung jawab terhadap negeri ini. Mudah-mudahan kalian dengan begitu mau berusaha mencapai cita-cita yang tinggi juga, sehingga di masa datang kalian benar-benar bisa menjadi pemimpin di negeri sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.